Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan topik mengenai formula dan function untuk bagian formula yang komplit atau kompleks formula. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah tabel dengan yang berisi nilai-nilai seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa di sini ada tabel, ada judulnya yang tepat berada di tengah-tengah dari tabelnya. Ada judulnya 3 baris berada tepat di tengah-tengah. Kemudian ada judul dari masing-masing kolom. Ada kolom nomor, nama, jam kerja sampai dengan total upah bersih. Kemudian ada nomor urut yang nanti kita akan bikinkan secara otomatis. Kemudian ini judul dari masing-masing kolom ini tebal, efeknya tebal, fontnya tebal. Kemudian ada berikutnya ada nama karyawannya, kemudian ada jumlah jam kerjanya, jumlah jam lemburnya, kemudian upah kerja kotor dan seterusnya. Kalau yang ini kita nilai-nilainya ini jam kerja biasa dan jam kerja lembur ini kita mengisi datanya langsung, kita ketik secara manual. Sementara yang upah kerja kotor, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah bersih kita isi menggunakan formula, kompleks formula dengan acuan atau dasarnya atau ketentuannya adalah seperti ini. Upah kerja kotor diperoleh dari jam kerja dikali 25.000, kemudian upah lembur, total upah, dan seterusnya sampai mendapatkan total upah bersih untuk masing-masing karyawan. Kemudian setelah kita sudah dapat, kita akan buatkan total upah seluruh karyawannya itu ada berapa banyak yang harus dibayarkan. Ini kemudian rata-rata masing-masing karyawan itu rata-rata total upahnya berapa. Kemudian upah yang paling tinggi di sini diperoleh oleh karyawan siapa, dan upah terendah dari total 10 karyawan ini adalah siapa. Oke. Kemudian di sini ada efeknya, efek teksnya ini rata kanan. Di sini juga ada efek teksnya rata kanan, ini rata kanan semua. Sementara yang ini rata kiri. Oke. Di sini ada teks berwarna merah. Oke, kita akan buatkan sama persis seperti ini. Ya. Oke, kita mulai. Ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu diisi dengan teks-teks ini. Kita mulai dari dari ini, dari sini ya, dari B1. Kita ketik PT Tuak Indonesia cabang Sorong. Oke, lalu daftar gaji karyawan, kemudian bulan Februari 2020. Oke, lewati satu baris. Di baris kelima kita tulis nomor, kemudian nama, enter, jam kerja, enter, jam lembur, enter, upah kerja
kotor, enter. Upah lembur, enter. Maaf, oh ya, upah lembur, enter. Lalu total upah, enter. Pajak, enter. Total upah bersih, enter. Oke. Setelah itu ini kita perlebar sedikit, perlebar. Kemudian nomor kita perkecil. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kan masih ada yang tertutup nih. Harusnya ada huruf R di sini. Ini ada tulisan kotor ini juga kan. Harus ada di sini. Gimana caranya? Kita lipat saja ke bawah menggunakan ini wrap text ya. Kita blok semuanya sampai di total upah. Cara bloknya sudah tahu ya. Klik satu kali di sini. Arahkan mouse pointernya di kolom terakhir, lalu tekan tombol shift, lalu klik gitu. Jadi akan terselect semuanya, lalu ambil wrap text. Oke, seperti itu. Jadi dia akan melipat teksnya ke bawah seperti ini ya. Jadi semuanya kelihatan teks-teksnya. Oke, kita blok lagi, lalu kita ambil ini middle align supaya teksnya naik tepat di tengah-tengah. Oke, seperti itu. Oke, terus kita buat tebal ini bold. Oke, setelah itu kita ketik di sini nomor 1, angka 1, angka 2. Terus kalau kita mau buat jadi sampai nomor 10 berarti 2 ini kita blok, lalu kita tarik dari titik putih dari titik kecil ini sampai 10 seperti itu. Oke ya. Kemudian kita ketik namanya Bernardus Boro, Cecilia Siligita, Hermina Lipat Bala, Paulina Penenuba, Gaspar Gawi Oran, kemudian Carlos Kewegeng Mura, Gabriel Sabon Aman, Cynthia Nanlohi, Agnes Safira, dan Willy Brodus Tedra. Oke. Setelah itu kita perlebar. Oke. Lalu di sini kita tulis jam kerjanya 45, 48, 47, 50, 45, 44, 50, 39, 41, 45. Berikutnya jam lembur 15, 17, 11, 10, 12, 10, 15, 10, 12, 17. Oke, ini kita perkecil. Oke, jam lembur kita perkecil lagi. Kemudian sini kita akan isi dengan, atau kita buatkan garis tabelnya dulu. Kita blok dari nomor sampai dengan baris ke-15. Oke, sampai dengan di sini. Lalu kita ambil, kita bisa tekan Ctrl dan angka 1, lalu ambil outline dan inside. Oke, bisa seperti itu, atau bisa juga setelah di blok ambil dari sini juga bisa. All borders bisa juga, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi upah kerja sesuai dengan ketentuan adalah upah kerja kotor didapat dari jam kerja dikali 25.000. Berarti tempatkan kursornya di sini dulu, di sini. Oke, lalu jam kerja. Jadi tekan sama dengan, kemudian jam kerja. Jam kerja ini lalu dikali pakai tanda asteris atau tanda bintang. Jam kerja dikali dengan 25.000.
25.000, diketik lalu enter. Oke ya. Oke, kemudian upah lembur. Upah lembur didapat dari jam lembur dikali 30.000, berarti tekan sama dengan lalu jam lembur dikalikan dengan 30.000, enter. Hasilnya 450.000. Kemudian total upah diperoleh dari upah kerja kotor ditambah upah lembur, berarti sama dengan lalu upah kerja kotor ditambah dengan upah lembur, enter. Hasilnya 1.575.000. Kemudian pajak diperoleh dari total upah dikali 5%, berarti tekan sama dengan lalu sorot ke total upah, ini total upah, kemudian tekan tanda kali lalu ketik 5%, enter. Hasilnya 78.750. Jadi pajak penghasilan dari total upah ini. Lalu total upah bersih diperoleh dari total upah dikurangi pajak, berarti tekan sama dengan total upah, sorot ke total upah dikurangi pajak, nilai pajaknya, lalu enter. Hasilnya 1.496.250. Sangat mudah kan? Sangat-sangat mudah. Anda tinggal blok saja dari upah kotor sampai dengan total upah bersih, lalu copy ke bawah. Biar cepat ya. Kalau Anda mau coba untuk baris kedua, silakan dicoba saja. Kalau sudah mahir, langsung copy saja seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita buatkan border di sini atau garis-garis tabel di sini ada 4. Oke, pakai ini saja, pakai all borders. Di sini kita ketik total upah seluruh karyawan, total upah seluruh karyawan. Oke, kita buat rata tengah, rata kanan. Oke, kemudian di sini juga rata upah seluruh karyawan, kemudian upah tertinggi karyawan, upah terendah karyawan. Oke, tiga ini kita blok dari rata-rata sampai upah terendah, lalu kita klik yang ini rata kanan ya, seperti itu. Ini kita pertebal, kita blok 4-4-nya, lalu kita pertebal pakai ini bold atau tekan tombol kontrol dan huruf B pada keyboard bisa juga ya. Setelah itu kita akan mencari total upah seluruh karyawan. Bagaimana caranya? Tekan sama dengan lalu SUM kurung buka, kemudian blok semuanya nilai-nilai yang mau dicari totalnya, lalu enter. Seperti itu ya. Bisa juga menggunakan, kalau saya hapus dulu, bisa menggunakan ini auto sum, enter, sama saja ya. Oke, berikutnya rata-rata upah seluruh karyawan. Rata-rata kita menggunakan average, berarti sama dengan lalu ketik average kurung buka, kita blok semuanya yang mau dicari rata-ratanya sampai di sini. Jangan lewat sampai ke bawah ya, sampai batas di karyawan yang nomor 10. Oke, kurung tutup lalu enter. Kemudian upah tertinggi karyawan diperoleh dari tekan sama dengan lalu ketik MAX kurung buka, kemudian blok semuanya yang mau dicari, lalu kurung tutup enter. Maka upah tertinggi dari karyawannya adalah 1.624.000, 1.624.500 itu ini Cecilia Siligita. Oke. Kemudian upah terendah karyawan, siapa yang upahnya paling rendah? Tekan tanda sama dengan, ketik MIN kurung buka, lalu blok semuanya, kemudian kurung tutup enter. Jadi upah yang paling rendah atau gaji yang paling rendah itu 1.211. 1.211 itu yang punya adalah ini Cynthia Nanlohi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat rata kanan. Ini kita buat rata kanan biar dia sama dengan ini ya. Ini kan nilai-nilainya semua rata kanan, kita buatkan rata kanan. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga rata kanan. Yang ini sudah betul, yang sebelah sini kita buat rata kiri karena nomornya sebelah kiri ya.
Kita blok sampai 10, lalu kita klik kiri. Ini sekarang kita hilangkan grid line-nya dengan cara view, lalu ambil grid line. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buatkan ini judulnya. Bagaimana tempatkan di tengah, klik di sini, lalu blok sampai ke kanan. Pakai tombol shift dengan tanda panah ke kanan saja sampai di kolom J. Jadi dari ujung kiri tabel sampai ujung kanan tabel. Lalu pilih home, lalu klik merge and center, maka dia akan tepat berada di tengah. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah, kita blok lagi sampai di sini di J, lalu kita klik merge and center. Nah, kalau kita buatkan secara berulang, bagaimana cara cepatnya? Kita klik di sini, kita tekan tombol shift, iya betul, tekan tombol shift, panah ke atas satu kali, tekan tombol panah ke bawah satu kali, shiftnya tetap ditekan ya, lalu tekan tombol kontrol dan huruf Y. Saya ulangi lagi cara cepatnya. Misalnya Anda mau tempatkan di tengah, karena ini kan sudah dibuat merge and center lebih awal, Anda bisa tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan tombol panah ke atas satu kali, tekan tombol panah ke bawah satu kali, lalu tekan tombol kontrol dan huruf Y pada keyboard. Oke ya, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita pertebal, kita blok tiga-tiganya, lalu tekan tombol kontrol dan huruf B pada keyboard. Itu untuk bold, ini bold. Kemudian ini judulnya kita ubah, tambahkan jadi 14. Kemudian yang ini kita tambahkan jadi 12, lalu yang ini tetap. Oke, sangat cepat kalau kita sudah tahu, sudah paham betul tentang bagaimana alur untuk membuat rumus. Itu sangat cepat. Jadi pekerjaan kita akan semakin mudah, meskipun datanya ribuan, dengan sangat mudah kita bisa membuatnya dengan cepat. Oke, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi saya sampaikan, silakan Anda komen. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau misalnya ada feedback dari Anda untuk perbaikan channel tutorial ini, silakan Anda sampaikan saja di komen. Oke, silakan klik like, tombol like kalau misalnya Anda merasa tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Kalau mau di-share, silakan share saja kepada siapa saja yang ingin Anda share untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda rasakan. Kalau misalnya Anda tidak suka dengan atau tidak paham dengan ini, silakan kalau Anda mau buatkan tanda dislike, tidak ada masalah. Silakan Anda klik saja. Oke? Itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Amole, nare.